Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahu bi ihsanin ila yaumiddin. Nahmaduhu wa nasta'inu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbana zidna ilma warzuqna fahma. Alhamdulillah, malam ini insyaallah kita akan lanjutkan pengajian kita Tafsir Al-Jalalain. 2 pekan tidak kita baca ya. 2 pekan, 2 kali malam Ahad kita tidak belajar ya. Malam Ahad kemarin Ustaz di Tanjung Pinang ya. Ya. Malam Ahad sebelumnya apa itu? Padang Sidempuan. Hah? Padang Sidempuan. Oh, Ustaz ke Padang Sidempuan. Oh, Masya Allah. Dengan siapa ya? Dengan Haikal ya? Pangeran ya? Oh, Faisal dengan Faisal ya. Faisal dengan Pangeran? Hah? Oh, bertiga. Bertiga ya? Berempat kita? Berlima dengan supir? Oh iya, lupa Ustaz dah. Alhamdulillah, malam ini insyaallah kita akan lanjutkan membicarakan, mempelajari tafsir ayat yang ke-6 ya. Terakhir kemarin ayat yang ke-4 dan ke-5 ya. Waktu kita sebentar ini, ya kurang lebih 30 menit lah. Insyaallah 30 menit ke depan ya. Jadi kita lanjutkan saja ya. Perhatikan Ustaz baca ya. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Innal ladzina kafaru ka'abi jahlin wa abi lahbin wa nahwihima sawa'un 'alaihim a'anzaratahum bitahqiqil hamzataini wa ibdalis saniyati alifan wa tashiliha wa idkhali alifin bainal musahhalati wal ukhra wa tarkihi am lam tunziruhum la yu'minun li'ilmi llahi minhum dzalika fala tatma' fi imanihim wal inzaru i'lamun ma'a takhwifin. Sampai situ aja lah ya. Jadi mungkin malam ini kita hanya membicarakan tafsir ayat ke-6 ini saja ya, 1 ayat ya. Kita lihat artinya dulu ya. Innal ladzina kafaru, sesungguhnya orang-orang yang kafir. Kafir itu kemarin sudah pernah kita bicarakan ya. Apa itu orang kafir? Tertutup apa? Tertutup dari hidayah. Tertutup hatinya dari hidayah untuk masuk Islam ya. Ka'abi jahlin, seperti Abu Jahal. Wa abi lahbin, dan Abu Lahab. Ini semua keluarga dekat Nabi ya. Tapi dua-duanya tidak diakui sebagai keluarga Nabi oleh Nabi ya. Kata Nabi, mereka bukan keluarga saya. Jadi ada 4 ya. Ada 4 bersaudara Hashim. Hashim itu ayah siapa? Ayah Abdul Muthalib. Abdul Muthalib itu ayah siapa? Ayah Abdullah. Abdullah ya, Nabi kita ya. Jadi moyang beliau Hashim ya. Hashim itu 4 bersaudara. Satu lagi namanya Muttalib. Muttalib ini itulah yang mengasuh Abdul Muttalib. Ya.
keturunan Muttalib ini banyak membantu Nabi. Ini yang disebut dengan Bani Hashim, Bani Muttalib. Anak cucu Hashim dan anak cucu Muttalib. Kemudian ada dua lagi. Ustaz pun lupa namanya ya, nanti kita lihatlah. Ada yang ingat namanya yang dua lagi tuh? Naufal, siapa? Naufal dengan Abdul Syams. Abdul Samsi. Iya, ayah Abu Jahal ya. Iya, Abdul Samsi itu agaknya ayah Abu Jahal kalau nggak salah. Naufal, saudara Hashim ya. Nah, ingat pangeran ya. Ini anak-anaknya ini memang memusuhi Nabi. Memusuhi Nabi nih. Sehingga kata Nabi itu bukan keluarga saya. Makanya dalam fikih Syafi'i yang termasuk keluarga Nabi itu adalah Bani Hashim dan Bani Muttalib. Menurut Imam Syafi'i, keturunan Bani Hashim dan Bani Muttalib ini tidak boleh menerima zakat. Karena zakat itu kotoran harta. Tidak bagus dimakan oleh orang-orang yang mulia. Dan mereka adalah hamba-hamba Allah yang mulia, Bani Hashim dan Bani Muttalib. Nanti walaupun ada juga pendapat bahwa yang disebut ahli bait keluarga Nabi itu lebih sedikit lagi ya, zuriat Hasan dan Husain. Tapi dalam masalah zakat, menurut Imam Syafi'i, Bani Hashim dan Bani Muttalib itu adalah keluarga Nabi. Tapi dalam masalah doa, kita berdoa kan? Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Ada dalam apa ya? Ada. Dalam tasawuf ada? Ada. Salawat ada kan? Kok diam aja? Jawablah kalau ada. 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 Wa ala ali Muhammad. Ada kan? Siapa itu ali keluarga Nabi itu? Dalam doa, menurut sebahagian ulama, termasuk Imam An-Nawawi, itu semua orang yang beriman masuk dalam doa itu. Tidak sama dengan dalam masalah zakat. Kalau ketika kita berdoa untuk keluarga Nabi, maka seluruh orang yang beriman sudah masuk dalam doa itu. Paham ya? Jadi Abu Jahal, Abu Lahab, wa nahwihima dan seumpama keduanya, sawaun alaihim, sama saja bagi mereka. A'andaratahum, apakah engkau Muhammad memberikan peringatan kepada mereka? Am lam tundirhum, am, apa ti am? Atau tidak engkau beri peringatan kepada mereka, la yu'minun, mereka tidak akan beriman. Ini orang macam mana ini? Allah firmankan kepada Nabi kita, orang-orang kafir yang seperti Abu Jahal, Abu Lahab, mau kau kasih peringatan kepada mereka atau tidak engkau berikan peringatan, itu sama saja. Engkau biarkan atau engkau ajak kepada Islam, engkau takutkan mereka dengan siksa kubur, dengan siksa neraka, sama saja, sawaun, sama saja bagi mereka, mereka tidak akan beriman. Artinya apa ini? Orangnya sudah di apa itu? Ditutup mata hatinya daripada iman. Itu ayat yang berikutnya kan? Khatamallahu ala qulubihim wa ala sam'ihim wa ala absarihim gishawa wa lahum azabun azim. Kita baca juga ya ayat ke-7 ya. Karena memang berhubungan betul ya. Kita teruskan aja lah ya. Khatamallahu ala qulubihim,
Allah telah mencap, menutup, khatam, stempel, ditutup hati mereka, taba'a 'alaiha, ya. Wa 'ala sam'ihim, dan pendengaran mereka, mawadi'ahu, ya, tempat-tempat mendengar. Jadi fala yantafi'una bima yasma'unahu minal haqqi, fala yantafi'una, maka mereka tidak akan mengambil manfaat. Fala yantafi'un bima, manya itu isim mausul, itu ditafsirkan, dijelaskan oleh min lil bayan. Berarti ma itu apa itu? Al-haq. Al-haq itu kebenaran. Mereka tidak akan mengambil manfaat dengan kebenaran yasma'unahu, yang mereka dengar. Kalaupun engkau menyampaikan dakwah kepada mereka, menyampaikan kebenaran kepada mereka, mereka tidak akan mengambil manfaat dari dakwahmu itu, dari kebenaran yang engkau sampaikan itu. Itu namanya ditutup pendengaran mereka. Wa 'ala absarihim ghisawah, dan di atas penglihatan mereka ada gisawah, penutup, gitok gitu itu. Tafsir daripada gisawah, ya, penutup. Fala yubsiruna al-haqqa, maka mereka tidak melihat kebenaran. Walahum adzabun azim, dan untuk mereka siksa yang sangat besar. Qawiyun daimun, kuat, daimun, berkekalan, daim, ya. Khatamallahu ala qulubihim taba'a 'alaiha wastausaqa fala yadkhuluha khairun, ya. Khatamallahu ala qulubihim, Allah menutup, mencap, menutup hati mereka, taba'a 'alaiha, Allah tutup, cap di atas hati mereka, wastausaqa fala yadkhuluha khairun, dan dia meminta perjanjian kepada mereka tapi mereka tidak mendengar. Fala yadkhuluha, maka tidak masuk ke dalam hatinya kebenaran, kebaikan, khairun, kebaikan. Kita ulangi, ya. Kita ulangi. Innal ladzina kafaru, sesungguhnya orang-orang yang kafir, ka Abi Jahlin wa Abi Lahbin, seperti Abu Jahal dan Abu Lahab, wa nahwihima, dan sumpama mereka berdua, sawaun alaihim, sama saja bagi mereka, a'anzartahum, apakah engkau beri peringatan kepada mereka. Ini bagaimana bacaan a'anzar itu dijelaskan, ini menjelaskan qiraah ini, ya. Nanti ahli qiraat itu bermacam-macam, tidak sama bacanya, ya. Bitahqiqil hamzatain, yang pertama dengan betul-betul ada hamzah, ada dua hamzah, a, ada dua hamzah, ya. Itu satu bacaan, ya. A'anzar. Itu yang pertama, ya, satu qiraah itu. Kan ada qiraah sab'ah, ya. Ada qiraah sab'ah, kan? Nah, itu satu qiraah. Satu qiraah lagi gimana? Wa ibdalis saniyah, wa ibdalis saniyati alifan, mengganti hamzah yang kedua menjadi alif. Anzar. Nanti ada qiraah yang membaca sawaun alaihim anzartahum. Jadi hamzah yang kedua itu diganti menjadi alif. Paham? Ini cuma itu aja yang jelaskan ini qiraahnya. Karena memang Jalalain ini walaupun tipis dari awal kan sudah dibilang itu, ya. Kadang-kadang dijelaskan qiraah sabah itu. Ya, kadang-kadang. Wa tashiliha wa idkhali alifin baidal musahhal wal ukhra wa tarkihi, dan memudahkan bacaannya. Ada juga tanpa ada hamzahnya dan alifnya. Tadi kan ada hamzah dua, kan?
Ada pula bacaan yang ketiga, hamzah keduanya itu tidak ada dan tidak diganti dengan alif. Sawa'un 'alaihim anzartahum. Paham? Paham? Pertama dua hamzah ya, anzar dua. Yang kedua hamzah yang kedua ditukar menjadi alif. Anzartahum. Yang ketiga dibuangnya betul hamzah yang kedua itu. Sawa'un 'alaihim anzartahum. Paham ya? Wa tarkihi, meninggalkan hamzah. Ya. Amlam tunzirhum, atau tidak engkau beri peringatan kepada mereka, la yu'minun, mereka tidak akan beriman. Li'ilmillahi minhum dzalika, karena Allah mengetahui yang demikian itu dari mereka. Li'ilmillah, karena Allah mengetahui yang demikian itu apa? Bahwa mereka tidak akan beriman. Sama, mau diberi peringatan, tidak diberi peringatan, mau diajak, mau tidak diajak, sama saja. Ya, Allah sudah tahu itu. Fala tatama, maka ini tafsirannya ya. Fala tatama fi imanihim, maka janganlah engkau sangat ingin sekali Muhammad supaya mereka beriman. Karena kalau kita sangat ingin, kalau kita sangat ingin tak tercapai keinginan kita itu, kadang kita apa namanya? Gitu ya, minimal itu ya. Ya Allah, aduh gitu kan. Kalau apa keinginannya itu sangat kuat, tak dapat bisa stres, ya kan? Ada orang menjadi kandidat apalah, ya, kandidat gubernur, kandidat bupati, kandidat wali kota, kandidat calon legislatif, habis semua ya. Ada yang sedih biasa, ya, ada yang stres, ada yang gila, ya kan? Ada tuh. Kenapa? Karena dia sangat ingin. Ini yang diingatkan oleh Rasulullah kepada Nabi kita. Tak usah sangat ingin kau Muhammad. Itu Abu Jahal, Abu Lahab, orang-orang yang semacam itu. Kau enggak usah sangat ingin engkau Muhammad untuk supaya mereka beriman. Karena sama saja. Karena Allah memang sudah menetapkan mereka menjadi ahli neraka. Dan Allah sudah tahu itu. Bahwa mereka sampai mati dia tidak akan beriman. Abu Jahal, Abu Lahab itu. Dan orang-orang yang semisalnya. Oleh sebab itu Nabi kita diingatkan oleh Allah. Enggak usahlah. Nah itu. Fala tatama'. Nah itu. Ini ya. Fala tatama', maka engkau Muhammad jangan bersangatan kali keinginanmu fi imanihim, supaya mereka beriman. Kalau ingin nih wajarlah, Rasul Nabi tentu ingin supaya umatnya semua beriman, iya kan? Jangankan Nabi, orang tua, ayah kita, ibu kita itu semua ingin supaya kita menjadi anak yang soleh, betul? Ada orang tua ingin anaknya supaya jadi rampok? Ada tuh. Nggak ada tuh. Semua orang tua ingin supaya anaknya jadi orang apalagi Rasulullah, Nabi itu lebih sayang kepada kita umat daripada orang tua kita kepada kita. Paham? Ngerti apa enggak tuh? Berarti keinginan beliau itu supaya kita menjadi hamba-hamba yang soleh itu lebih kuat daripada keinginan orang tua kita supaya kita menjadi hamba-hamba yang soleh. Tapi orang-orang yang memang sudah Allah takdirkan, tentukan menjadi ahli neraka, tidak akan beriman, itu enggak usah pikir kali Muhammad, kata Allah ya. Fala tatama' fi imanihim. Wal inzaru. Apa itu inzar? Inzar itu kan peringatan ya. Di situ tadi kan anzar, tunzir. Anzara yunziru, inzaron. Itu masdar ya. Bentuk masdar daripada anzara. Apa itu inzar? Al-inzar i'lamun ma'a takhwifin. Ini tafsirnya ya, penjelasannya. Yang dimaksud dengan peringatan itu adalah pemberitahuan serta mempertakuti. Ya. Jadi kalau ada orang misalnya apa? Pengedar. Tahu pengedar? Pengedar barang terlarang, sabu-sabu, ganja, heroin ya. Pengedar dia. Dia di rumah, ada orang kenal sama dia. Nanti 2 jam lagi akan datang polisi dari apa? Satuan Brimob dan Intel akan menggerebek rumah ini. Itu apa tuh? Pemberitahuan aja kan? Sekaligus
mempertakuti orang itu kan. Ngeri itu. Kalau tangkap itu, kalau sempat kedapatan di rumahnya itu ada sekian kilogram, itu kan hukumnya bisa hukuman mati kan. Itu namanya al-inzar, i'lamun ma'a takhwifin. Jadi Nabi kita itu, Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam itu, beliau itu memang mubasysyiran wa nadhira, iya kan? Misalnya dalam surat Al-Ahzab ayat 45. Siapa bisa baca? Ya ayyuhan nabiyyu inna arsalnaka syahidan wa mubasysyiran wa nadhira. Siapa bisa sambung? Wa da'iyan. Coba rojulan. Coba. Ulangi pelan-pelan aja. Ya ayyuhan nabiyyu inna arsalnaka syahidan wa mubasysyiran wa nadhira wa da'iyan ila Allah bi'idnihi wa sirajan munira. Terus. Wa sirajan munira. Wa basyiril mu'minina bi anna lahum minallahi fadlan kabira. Wa la tud'il kafirina wal munafiqina Wadah. Wadah ajahum. Lupa. Siapa bisa bantu? ولا تطع الكافرين والمنافقين ودع أذاهم وتوكل على الله وكفى بالله وكيلا. Bagus ya. Nah, ini surat Al-Ahzab ya. Mulai ayat 45 sampai 48 ya. Ya ayuhan nabi, wahai nabi. Itu nabi kita maksudnya ya. Inna arsalnaka, sesungguhnya kami telah mengutusmu. Syahidan wa mubasysyiran wa nadhira. Syahida menjadi saksi. Saksi pertama menjadi saksi bahwa beliau telah menyampaikan risalah kepada umatnya. Saksi yang kedua, beliau menjadi saksi dan juga kita juga menjadi saksi. Saksi bagi siapa? Bagi rasul-rasul yang sebelum nabi kita, bahwa mereka itu sudah menyampaikan risalah kepada umat masing-masing. Paham? Nabi Musa sudah menyampaikan kepada umatnya. Nabi Isa sudah menyampaikan kepada umatnya. Begitu juga rasul-rasul yang lain. Itu namanya syahida ya. Wa mubasysyiran. Mubasysyiran itu menyampaikan berita gembira. Menyampaikan berita bahwa orang yang bertakwa akan dimasukkan ke dalam surga. Bahwa orang yang bergelimang dengan dosa dan tidak bertaubat akan dimasukkan ke dalam neraka. Itu namanya nazira. Di Nabi kita itu mubasysyiran wa nazira. Jadi di sini kita lihat tadi, innal ladzina kafaru sawa'un 'alaihim, sesungguhnya orang-orang kafir sama saja bagi mereka. A'anzartahum, apakah engkau sampaikan peringatan kepada mereka, am lam tundirhum, atau tidak engkau sampaikan peringatan kepada mereka. Ini namanya nazira ya. Nabi kita sebagai nazira yang memberi peringatan. Ada mubasysyiran. Mubasysyiran itu berita gembira. Orang yang taat senang hidupnya, bahagia fit dunya wal akhirah, selamat di kubur, selamat di akhirat, jauh dari neraka, masuk ke dalam surga. Kenapa? Namanya basyira, berita gembira. Jadi kenapa tadi Allah sampaikan kepada Nabi kita disampaikan
peringatan atau tidak disampaikan peringatan sama saja, karena memang mereka sudah ditakdirkan Allah tidak akan masuk Islam, dan Allah tahu itu bahwa mereka sampai mati tidak akan masuk Islam, walaupun yang menyampaikan Islam itu keponakannya sendiri, bahkan keponakan kandungnya pun, ya kan? Kan ada paman Nabi kita itu. Tidak masuk Islam kan? Itu adalah ketentuan Allah, ketetapan Allah. Jadi kalau dipikir-pikir itu, kita harus banyak bersyukur itu, ya. Secara darah, nasab kan tidak ada hubungan kita. Tapi itu Ustaz tak tahu juga. Jangan-jangan ada sini Said, ada sini zuriat Hasan bin Ali bin Abi Thalib, ada? Enggak ada ya? Zuriat Husain ada? Enggak ada ya? Yang di sini. Ustaz pun rasanya tidaklah, ya. Tidak. Jadi tak ada hubungan darah kita, tapi Allah pilih kita menjadi hambanya yang beriman. Umat dari khairul anbiya wal mursalin lagi, itu harus disyukuri itu, ya. Harus kita syukuri itu. Masya Allah. Ya. Bukan umat Nabi Musa, bukan umat Nabi Isa, umat Nabi Muhammad SAW. Ini harus kita syukuri nih. Ini semua adalah fadlu minallah, ya. Kita di ujungnya dia, ya kan? Wa basyiril, coba lagi. Gimana tuh? Wabasyiril mu'minina bi anna lahum minallahi fadlan kabira. Iya. Dan sampaikan berita gembira kepada orang-orang yang beriman bahwasanya untuk mereka ada karunia fadlan kabira yang besar. Apa itu? Masuk surga, dijauhkan dari neraka. Itu adalah karunia yang sangat besar. Kita alhamdulillah termasuk beriman, dan mudah-mudahan kita tetap beriman. Ini adalah nikmat dari Allah. Padahal itu tadi masih dekat hubungannya dengan Rasulullah, ya. Iya kan? Kakek dia dengan kakek Abdullah dengan moyang Rasulullah saudara kandung. Dekatlah itu. Dekat itu. Ya. Itu dekat. Tapi tak beriman juga dia. Dan dia tahu itu. Mulai lahir Nabi kita itu Abu Lahab itu. Abu Lahab itu saking gembiranya dia ketika dilahirkan Nabi kita. Lalu hamba sayanya yang bernama, siapa namanya? Syaibah. Hamba sayanya disuruh, pergi tengok tuh ke rumah saudara saya itu kok terang itu. Ruangan itu begitu Nabi kita lahir, terang semua. Ada apa terjadi sana? Pergi dia, lari cepat-cepat datang kepada Abu Lahab dengan menyampaikan berita gembira. Ya Allah, udah lahir keponakanmu. Dari dialah cahaya yang terang itu. Gembira itu Abu Lahab. Karena gembiranya, ku merdekakan engkau. Merdekakannya, dimerdekakannya itu karena gembiranya dia. Malam Senin itu, ya. Sehingga menurut satu riwayat, setiap hari Senin itu Abu Lahab diringankan siksa. Dia tetap dalam neraka, tapi diringankan siksanya itu. Kenapa? Karena waktu malam Senin, malam kelahiran Nabi kita itu, dia bergembira, dan saking gembiranya ia merdekakan hamba sayanya itu, yang menyampaikan berita gembira bahwa cahaya yang terang yang ada di rumah itu adalah cahaya yang keluar dari, yang memancar dari badan seorang bayi yang baru lahir, yaitu anak Abdullah bin Abdul Muthalib. Gembira dia. Mulai dari anak-anak bayi, dia sudah nampak itu bagaimana karomah. Belum mukjizat kan? Kan belum nabi kan? Ya. Kemuliaan-kemuliaan yang lahir dari Nabi kita, akhlak Nabi kita yang begitu mulia, itu tahu dia semua itu. Dan karena sayangnya dengan Nabi kita sampai 2 orang anaknya, anak Abu Lahab itu 2 orang dinikahkan dengan anak Nabi kita kan?
Itu karena sayang itu. Tapi sebelum Nabi kita diangkat jadi Nabi. Tapi ketika Nabi kita menyampaikan dakwah, dia menjadi musuh yang pertama. Dan sampai mati dia tidak mau beriman. Kenapa? Karena Allah sudah mentakdirkan dia ahli neraka. Karena Allah sudah mentakdirkan dia tidak akan beriman. Padahal dekat hubungan kekerabatannya dengan Nabi kita. Kita yang tak ada hubungan kekerabatan dilihat dari darah, tapi Allah pilih kita menjadi umat Nabi Muhammad yang beriman. Luar biasa ya, nikmat Allah itu ya. Wa basyiril mu'minina, wa basyiril mu'minina bi anna lahum minallahi fadlan kabira. Itu fadlan kabira, karunia yang amat besar ya. Baik ya, alhamdulillah. Itu saja ya. Itu saja yang kita bicarakan pada malam ini. Akhirnya kita bacakan juga ya 2 ayat ya. Ayat ke-6 dan ayat ke-7 ini membicarakan tentang orang-orang kafir ya. Orang-orang kafir yang memang sudah khatamallahu ala qulubihim wa ala sam'ihim wa ala absarihim gisawatun wa lahum adzabun. Bukan orang-orang kafir yang masih berpeluang untuk masuk agama Islam. Banyak macam-macam, kadang-kadang remeh. Remeh. Ada itu orang barat, seorang nenek-nenek. Tahu nenek-nenek? Tahu nenek-nenek apa, Mulki? Masih muda atau udah tua? Udah tua ya? Iya. Nenek-nenek ini kerjanya laundry. Tahu laundry? Laundry tahu? Nyuci pakaian. Mahasiswa. Mahasiswa itu anak kos di Eropa cerita ini. Kalau nggak salah di Amerika atau di Inggris ini. Tapi ini Bu, ini fakta. Karena ada di YouTube apanya. Itu nampak nenek-nenek itu. Dia cerita. Dia heran. Maaf cakap, pakaian dalam. Pakaian dalam mahasiswa yang tidak beriman itu, yang kafir itu bau katanya. Bau kotor. Dia tidak istinja kan? Mereka kan buang air kecil tidak cuci ya. Iya kan? Tapi pakaian dalam mahasiswa ini dari Arab, orang Islam. Dari Arab mana itu? Lupa Ustaz ya. Itu tidak sebau itu. Jadi nenek-nenek heran ya. Heran dia. Sehingga datang dia ke kos orang itu. Ini cerita, ini di YouTube ada nih. Datang dia ke kos orang itu. Tanya itu. Boleh saya tanya sama kalian kan? Boleh. Ketawa-ketawa mahasiswa itu. Nenek-nenek yang bertanya kan. Kalau mahasiswa datang kan pasti mereka tidak ketawa-ketawa. Tentu disambutnya. Ini nenek-nenek yang nanya ya. Kenapa pakaian dalam kalian itu tidak bau macam pakaian dalam orang itu, orang yang tidak Islam itu? Cerita loh orang itu. Kami istinja nek katanya. Kami tidak sembarangan kalau buang air kecil kami istinja, kami bersihkan. Tidak salah-salan kami macam mereka. Terkejut dia. Terkejutnya itu luar biasa agama Islam ini. Sampai masalah itu pun, kan masalah kecil itu menurut dia kan, itu pun diatur dalam Islam. Akhirnya dia pelajari itu. Boleh, ada yang bisa saya pelajari tentang agama Islam kalian. Dikasih orang itu buku, dibacanya. Akhirnya masuk Islam dia. Masuk Islam dia gara-gara apa dia? Itu kan. Coba Abu Jahal, Abu Lahab. Tahu dari lahir sampai diangkat jadi nabi, tahu, tak pernah melakukan satu kesalahan pun Rasulullah. Enggak masuk Islam juga kan? Kenapa? Karena memang sudah khatamallahu ala qulubihim wa ala sam'ihim wa ala absarihim gishawa. Itu ya. Jadi itu saja ya. Itu saja. Silakan baca doa rajulan yang memimpin.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين حمدا شاكرين حمدا نائمين حمدا يوافي نعمه ويكافي مزيدا يا ربنا لك الحمد كما ينبغي لجلال وجهك الكريم وعظيم سلطانك آمين. والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين آمين. اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وارزقنا علوما تنفعنا في الدين والدنيا والآخرة آمين. اللهم فقهنا في الدين وعلمنا تأويل آمين. اللهم امن علينا بصفاء المعرفة آمين. وهب لنا تصحيح المعاملة فيما بيننا وبينك على السنة وارزقنا صدق التوكل عليك وحسن الظن بك وامن علينا بكل ما يقربنا إليك مقرونا بأوافي الدارين آمين. برحمتك يا أرحم الراحمين آمين. ربنا زدنا علما وارزقنا فهما آمين. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار آمين. وصلى الله على خير خلقه سيدنا محمد النبي الأمي وعلى آله وصحبه وبارك وسلم آمين. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. Kita tutup dengan tasbih kafarah majelis. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.